Gimana buktinya? Jangan asal ngomong, gue bilang. Ya, untuk kasus Vina dan Eki memang Komnas HAM melakukan penyelidikan. Jadi tidak ada penyiksaan. Jadi foto panda itu di-create. Dibakarlah rambutnya. Periksa itu yang luka-luka, yang tangannya hancur diinjek. Diinjek kursi. Kursinya diduduk. Itulah yang di-create seolah-olah disiksa luar biasa. Gimana buktinya? Jangan asal ngomong, gue bilang. Ya, untuk kasus Vina dan Eki memang Komnas HAM melakukan penyelidikan. Jadi sejak bulan Mei, Juni, Juli, 3 bulan kami melakukan penyelidikan, turun ke lapangan. Kami bertemu dengan sekitar 33 orang dan pihak untuk kami mintai keterangan, termasuk 8 terpidana, kemudian para ahli forensik, digital forensik dan lain-lain, juga termasuk kepolisian, kuasa hukum gitu ya. Iftu Rudiana termasuk semua penyidik pada tahun 2016 kita sudah bertemu dan kita minta keterangan. Ada 3 temuan memang dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Kebetulan memang saya dan 1 komisioner lagi melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Pertama adalah ada dugaan pelanggaran terhadap hak atas bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang. Ya. Jadi dalam kasus ini pada tahun 2016 silam itu kami mengindikasikan dari beberapa pihak yang kami temui selama kami melakukan penyelidikan itu terjadi penangkapan sewenang-wenang. Jadi alasannya pengamanan dan lain sebagainya, tetapi begitu kita telisik apa yang dilakukan Polres Cirebon pada saat itu adalah sebenarnya penangkapan gitu. Jadi ini tidak boleh terjadi dan secara prosedur hukum tentu ini cacat formil ya, dan dalam konteks hak asasi tentu ini melanggar hak orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Yang kedua adalah Komnas HAM juga menemukan adanya pelanggaran terhadap setiap orang harus bebas dari penyiksaan dan perbuatan lain yang tidak manusiawi ya. Jadi kami memang pada tahun 2016 sebenarnya sudah menerima bukti-bukti ya, sebagian bukti. Artinya sebagian bukti foto-foto 8 terpidana dengan bekas luka-luka gitu ya, dan itu sudah kami konfirmasi kepada ahli digital forensik dan itu memang bukan editan. Yang kedua, Komnas HAM melakukan pemeriksaan langsung kepada 8 terpidana. Jadi ada sekitar 6-7 bentuk penyiksaan yang mereka terima selama mereka menjalani pemeriksaan, baik itu di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Jadi ada yang disulut rokok, itu bekas-bekasnya masih ada. Dokumentasi Komnas HAM sangat lengkap karena kami meminta informasi langsung kepada 8 terpidana. Kemudian juga ada yang tendang batu laras panjang, ada yang disulut pakai, dibakar bulu kemaluannya dengan api, ada yang dipaksa minum air kencing, ada yang dipaksa duduk dengan kursi besi gitu ya, sehingga ada salah satu terpidana itu tangannya yang kemudian sampai tidak bisa berfungsi dengan baik, cacat gitu ya, mengalami cacat. Kemudian juga ada yang dibenturkan ke tembok gitu. Jadi beberapa bentuk-bentuk penyiksaan itu kami identifikasi berdasarkan informasi langsung dari 8 terpidana gitu. Dan bagaimana mereka menyampaikan dengan rasa traumatik itu masih sangat kelihatan betul gitu dari yang kami lakukan, dan kami konfirmasi itu juga dengan ahli forensik. Dan sebenarnya pada tahun 2016 itu juga ada penyidik yang memang sudah dijatuhi kode etik karena terbukti melakukan ini gitu, penyiksaan pada saat mereka melakukan pemeriksaan gitu. Artinya sebenarnya dari kepolisian sendiri sudah tahu betul ya, meskipun dalam proses permintaan informasi yang lain yang dilakukan Komnas HAM itu
penyidik Jawa Barat mengatakan bahwa di Polda Jawa Barat maksud saya mengatakan itu kekerasan antar tahanan gitu. Tapi kan mereka juga tidak bisa membuktikan gitu. Jadi ya kami memegang keterangan yang disampaikan oleh para terpidana yang kemudian kami konfirmasi dengan ahli forensik, dan kami masih melihat betul bekas-bekas luka yang mereka alami gitu ya, dan kami mendokumentasikan dengan baik setiap bekas-bekas luka itu. Yang ketiga adalah bagian dari hak atas keadilan. Itu kan setiap orang berhak untuk mendapatkan fair trial, salah satunya adalah akses atas bantuan hukum. Jadi pada awal kasus 2016 ini mereka ditangkap secara sewenang-wenang, ini kan tidak didampingi langsung pada saat itu gitu. Jadi beberapa waktu kemudian baru kemudian ada pengacara yang menawarkan untuk kemudian mendampingi. Tetapi kepolisian tidak sejak awal itu menawarkan adanya pengacara ya, mungkin bisa pro bono dan yang lain-lain, tetapi itu tidak diberikan gitu. Sehingga dari tiga hak itu tentu berimplikasi banyak gitu ya pada satu soal kredibilitas proses penegakan hukumnya gitu. Yang kedua tentu berimplikasi pada hak atas keadilan yang diterima oleh 8 terpidana itu. Bahwa hasil penyelidikan ini menunjukkan ada ketidakprofesionalan polisi dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus ini gitu. Dengan 3 temuan itu, salah satunya adalah penangkapan sewenang-wenang, itu kan secara formil ada persoalan gitu. Nah kemudian tentu kami berharap misalnya pihak lain ya seperti Kompolnas pada awal kasus ini muncul kembali itu kan mengatakan mendorong kepolisian melakukan audit gitu. Yep. Nah semestinya ini menjadi bagian dari bagaimana kemudian kepolisian melakukan audit ya, Propam melakukan audit terhadap proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh aparatnya gitu dalam proses penegakan pada tahun 2016 gitu, ketika pertama kali kasus ini ditangani oleh Polresta dan Polda Jawa Barat gitu. Artinya ketika kami mengatakan ini penangkapan sewenang-wenang, itu kan bisa menjadi indikasi kuat ada persoalan sejak awal dalam penanganan kasus ini. Dan kepolisian tahu siapa yang terlibat dalam penanganan kasus ini. Kami berharap tentu ini ditindaklanjuti oleh kepolisian gitu ya. Ketika Komnas HAM mengatakan ada indikasi kuat terjadinya penangkapan sewenang-wenang, itu artinya apa? Gitu. Jadi ya, dan rekomendasi Komnas HAM cukup jelas dan sudah kami sampaikan kepada kepolisian ya, kepada Polri, bahwa pertama ini memang harus didudukkan pada porsi yang sesungguhnya untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Artinya bahasa lainnya kan audit gitu ya, dalam proses penyidikan perkara ini pada tahun 2016 silam sampai sekarang tentu saja gitu ya, karena kemarin kan dibuka kembali, dilakukan penyelidikan kembali gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita mendorong bahwa ada proses penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyiksaan. Menurut kami itu tegas sekali gitu.